Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan dimanapun berada. Marilah kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada anaknya di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 86 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan doa pengakuan. Allah yang maha besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat saat teduh. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bersama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan beresponsoria.
Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-106 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 23. Mazmur 106 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Nanti kita di ayat 23 bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Tiberia. Mari kita bersama. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Amin. Mari kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Bersama orang percaya, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai pembacaan pertama kita dari Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menempatkannya di dalam hati yang suci. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 29 ayat 1 dan 2. Saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita hari ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Ada 4 topik doa yang tercantum di dalam nafiri kita. Mari kita mendoakan terutama mereka yang sakit dan mereka yang berduka cita. Kami beritahukan bahwa nafiri diantar ke rumah-rumah hanya kepada lansia dan yang sakit. Kita akan mengumpulkan dana Natal untuk di gereja ini. Pada kantong yang merah adalah persembahan khusus dana Natal. Hari ini akan diadakan acara penerimaan acara katekisasi, penerimaan katekisasi
akan berlanjut pada tanggal 1 November. Jadi kita undur. Yang keenam, selesai ibadah gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 akan disampaikan majelis terpilih untuk periode November 2020, Oktober 2022 oleh panitia pencalon. Selesai ibadah gelombang kedua, kita akan melaksanakan ibadah penghiburan di rumah duka, yaitu keluarga Opung Felicia Sitompul. Dan pada tanggal 1 November 2020 di rumah keluarga Simanjuntak, Boru, Aritonang. Konferensi Resort Maranatha akan dilangsungkan pada tanggal 20 November 2020. Terakhir, dihimbau kembali kepada jemaat yang beribadah di gereja dan yang tidak beribadah agar tetap mematuhi protokol kesehatan setiap hari, karena COVID makin meningkat kasusnya. Kedua, yang berulang tahun pada tanggal 19 sampai tanggal 25 ada 10 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, dan Tuhan memberikan kekuatan. Pada nafiri ini juga kita dapat melihat jadwal ibadah dan petugas ibadah untuk tanggal 1 November 2020. Pada jam 8 pagi, yaitu sektor Efesus, Korintus 1, Antioquia, Agave, dan El Shaddai. Untuk gelombang kedua atau jam 10, yaitu Korintus 2, Immanuel, Tesalonika, Galilea, dan Mazmur. Sedangkan pada jam 18.00 untuk umum. Kepada petugas-petugas mohon dilihat nafiri untuk melaksanakan tugasnya. Info keuangan dapat kita lihat persembahan gereja pada tanggal 18 Oktober, demikian juga persembahan di rumah-rumah, dan juga persembahan untuk dana Natal pada tanggal 18 dapat kita lihat di nafiri kita. Ada pemakaian gereja pada tanggal 20 Oktober 2020 dapat kita melihat. Kemudian kita juga menerima dana sosial dari setiap komsel yang dapat kita lihat di sana bagi jemaat yang belum menyerahkan dana sadar 10.000-nya agar segera mengumpulkannya. Kemudian kita menerima perpuluhan dari 17 orang. Kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan. Kita menerima ucapan syukur dari 11 nama. Dari keluarga Wiratmo, Boru Panjaitan, karena anak mereka Venis Anastasia sudah sembuh dari sakit. Keluarga Ervan Jaitan Borusilalahi, karena ibu Borusilalahi berulang tahun yang ke-44. Keluarga AF Sugian Borulubis, karena keluarga sehat-sehat. Keluarga Nyonya Simangunsong Borusianipar, karena kelahiran cucu dari Riki Pasaribu Borumangyonsong pada tanggal 18 Oktober 2020. Dari keluarga PH Gultum, karena cucu mereka Felix Anderson Simanjuntak genap berusia 4 tahun pada tanggal 21 Oktober. Kita juga menerima ucapan syukur dari keluarga Isilalahi Boru Panjaitan yang terdaftar di gereja Metodis ini, di gereja Maranatha,
kiranya menjadi warga jemaat yang setia kepada Tuhan dan gerejanya. Dari keluarga N. Manurung Borumanik, karena pemberkatan Tuhan dalam pekerjaan dan keluarga. Dari keluarga Ovung Felicia Sitompul Boru Arwan, karena acara adat pengebumian Opung Felicia berjalan dengan baik. Dari keluarga Empak Pahan Boru Manurung, karena berulang tahun yang ke-49 Ibu Boru Manurung. Dan juga dari Romaito Yosepin Oktarika Boru Pakpahan yang berulang tahun pada tanggal 15 Oktober genap usia 17 tahun. Kita juga menerima ucapan syukur dari Natalia Anggriani Boru Panjaitan oleh karena sudah diwisuda di Politeknik Negeri Medan, dan juga adiknya Dodi Saputra berulang tahun pada tanggal 19 Oktober 2020 usia 18 tahun. Demikianlah ucapan syukur yang kita terima hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena cinta dan kasih Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami berdoa Tuhan dan berterima kasih karena kami dapat beribadah di rumah, kami dapat beribadah di gereja, dan kami dapat beribadah di mana saja kami berada. Dan saat ini kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di distrik 6 ini. Biarlah tangan Tuhan mengurapi bibir hamba-hambamu dalam menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi pikirannya, supaya dengan pikirannya dan ucapannya serta tindakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan firman Tuhan boleh sampai di hati umat-Mu. Kami berdoa untuk seksi-seksi pembangunan gereja dan program-program gereja yang belum terlaksana. Biarlah Tuhan bersatu hati kami, majelis-Mu, speaker-Mu dan jemaat Tuhan untuk melakukan pekerjaan kami sesuai dengan program yang kami canangkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, terutama mereka yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau bukakan pintu pekerjaan. Yang merindukan keturunan, biarlah Tuhan bukakan keturunan, bukakan rahim, sembuhkan sakit yang mereka derita. Sebagaimana Engkau juga telah memberikan kesembuhan kepada beberapa orang jemaat-Mu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemik ini kami semuanya semakin kuat dan semakin sehat. Oleh karena itu kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang tersebut di dalam nafiri ini ataupun yang tidak tersebut dalam nafiri ini. Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menjamah mereka, sehingga sukacita, kesembuhan hadir dan ada di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sudah lansia. Biarlah di usianya yang sudah tua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan penuh dengan bersyukur. Anak-anak kami yang studi, biarlah juga Tuhan menuntun supaya studi mereka menjadi motivasi mereka untuk semakin baik di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi lebih dewasa, membantu orang tua, membantu negara, terutama melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat mereka yang berulang tahun, siapapun mereka yang berulang tahun, tolong Tuhan berikan panjang umur dan memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka semua. Bapa di dalam surga, tak lupa kami berdoa buat negara kami yang terus maju dan ingin maju.
Tolong pemerintah kami ya Tuhan, patahkan niat-niat jahat untuk merobohkan pemerintahan kami Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala malapetaka Indonesia yang kami cintai ini. Tetapi berikan hikmat kami kepada kami Tuhan, ketika malapetaka itu hadir di depan kami, supaya kami mampu mengatasinya. Biarlah Engkau memberkati semua aparat pemerintah, baik dari presiden sampai ke pedesaan, semua umat Tuhan dan semua rakyat Indonesia. Biarlah kami menjadi damai dan mendapatkan sejahtera. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang berduka cita, yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkannya, biarlah Engkau yang menghiburkan. Beberapa program kami yang akan kami laksanakan, terutama Tuhan majelis yang sudah terpilih, biarlah Engkau memberkati majelis. Biarlah mereka mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan menunaikan tugasnya hanya untuk Tuhan. Tuntun dan bimbing mereka Bapa. Rencana konferensi resort di Maranatha juga Tuhan, kami mau hantarkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang baru, Bapak Silalahi dan Boru Pancaitan. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga di masa mengikuti dan menggabungkan diri ke Gereja Metodis Indonesia Maranatha ini, mereka semakin setia kepada Tuhan dan berkat Tuhan mengalir kepada mereka. Inilah doa-doa kami Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati mereka yang telah memberikan persembahan-persembahannya. Engkau memberkati mereka yang telah memberikan perpuluhan-perpuluhannya. Engkau memberkati mereka yang sudah memberikan ucapan-ucapan syukurnya. Karena kami percaya ucapan syukur dan mereka mengungkapkannya penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dan berikanlah dengan penuh sukacita, karena Dia akan melimpahkan berkat-berkat kepadamu. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita dengan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 109 dari buku nyanyian rohani kita.
berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk cinta kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan Injil-Mu di tengah hidup kami untuk menuntun kami mengenal Kristus Yesus. Hari ini kami belajar, biarlah Roh Kudus Tuhan tinggal dan diam di dalam hati kami, menerangi pemikiran kami dan membuat hati kami menjadi lahan yang subur, sehingga ketika kebenaran firman-Mu ditaburkan, maka hati kami boleh menerimanya. Kekuatan dan kuasa Roh-Mu lah kiranya yang melingkupi kami, sehingga firman-Mu itu boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau membagikan tema firman Tuhan ini yang mau kita renungkan dan yang mau kita ambil langkah kita untuk boleh ambil bagian di dalam pesta perjamuan Tuhan, yaitu kenakanlah pakaian pesta dalam perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita pun memahami kalau namanya pesta, pastilah pesta sukacita.
Dan biasanya dalam pesta sukacita itu orang berusaha mempergunakan pakaian yang baik, pakaian yang indah, bahkan juga perhiasan-perhiasan untuk memperindah dirinya menjadi layak di dalam perjamuan pesta perkawinan itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita disuguhkan kebenaran firman Tuhan tentang perumpamaan dalam perjamuan kawin yang dikatakan oleh Kristus Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua Yahudi. Saudara, kalau minggu lalu kita berbicara tentang dosa dan kekejaman para penguasa atau orang-orang yang merasa dirinya berkuasa, yang menguasai kebun anggur tuannya. Bahkan mereka menganiaya utusan daripada tuannya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang dosa orang banyak yang mengabaikan undangan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Saudara, apa itu dosa orang banyak itu? Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan tua-tua dalam rumah ibadat, hari ini dia berbicara tentang undangan pesta dan pakaian pesta. Saudara, jika seseorang berpesta, siapakah yang diundang? Tentulah orang yang dikenalnya. Tidak mungkin dia mengenal orang yang tidak dia kenal, yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan dia. Tentulah yang diundangnya itu adalah orang yang sudah dikenalnya, yang sudah memiliki hubungan dengannya, sehingga dia ikut merasakan sukacita pesta nikah anaknya, sehingga mereka bersukacita bersama-sama. Itulah yang dilakukan oleh raja ini tadi. Kalau firman Tuhan ini berkata bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja itu adalah pimpinan suatu daerah. Oleh karena itu seluruh rakyatnya haruslah ikut bersama-sama bersukacita di dalam pesta itu. Saudara, kita melihat yang pertama, bahwa orang yang diundang tetapi tidak mau datang. Sang raja itu sudah menyuruh untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Kita garis bawahi kata telah dalam ayat yang ketiga. Berarti mereka jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan undangan itu. Mereka juga jauh-jauh hari telah mengenal rajanya itu. Sehingga undangan yang diberikan rajanya itu, mereka diingatkan kembali untuk boleh hadir di dalam pesta perjamuan itu. Saudara, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, tetapi mereka tidak mau. Saudara, apa alasannya sehingga mereka tidak mau? Ketika mereka berkata tidak mau, maka raja itu meneguhkan kembali undangannya itu dengan pernyataan bahwa sesungguhnya hidangan telah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Dari apa yang dimiliki oleh raja itu sudah dipersiapkan untuk memuaskan, untuk bersuka cita bersama-sama dengan orang yang diundangnya dalam perjamuan kawin itu. Tapi kita melihat undangan itu ternyata tidak diindahkan. Walaupun utusan pertama dan utusan kedua diutusnya kembali, tetapi mereka dikatakan dalam teks firman Tuhan ini tidak mengindahkan
mengindahkan undangan yang diberikan itu. Mengindahkan berarti merespon, tapi di sini katakan tidak mengindahkan, tidak mau tahu, tidak peduli dengan undangan itu. Mereka berpikir untuk apa datang ke sana? Apa manfaatnya bagi saya? Apa keuntungannya dalam kehidupan saya? Sehingga terlihat dari tindakan mereka yang tidak mengindahkan dari undangan dari sang raja tadi. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa justru mereka pergi ke ladangnya. Karena kalau mereka pergi ke ladangnya, mereka bisa menyelesaikan lahannya. Mereka bisa mengurus lahannya itu untuk hidupnya, untuk kepentingannya, untuk keberhasilannya. Dikatakan juga ada yang pergi mengurus usahanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang jauh-jauh hari sudah diundang, tapi mereka tidak mengindahkannya. Itu sama dengan kehidupan kita. Di mana pada masa itu orang-orang Yahudi telah dipilih dari segala bangsa. Dia dipilih menjadi bangsa pilihan Allah. Dari jauh hari sudah dipersiapkan untuk menjadi bangsa penyembah Allah. Tetapi mereka menolak Allah. Injil keselamatan yang diberitakan di dalam diri Yesus Kristus. Justru mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ternyata saya kembali mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tidak selamanya ketika kita merasa hidup di dalam anugerah Allah, di dalam pesta perjamuan Tuhan, tidak menjadi satu jaminan bagi kita untuk bisa masuk ke dalamnya. Walaupun kita merasa kita memiliki kekerabatan dengan raja yang mengadakan pesta. Tidak menjadi satu jaminan jika kita tidak mau ikut di dalam pesta yang disiapkan. Jadi ingat, yang pertama adalah kita bersedia menanggapi, merespon undangan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa mereka yang diundang ini justru melakukan hal yang kejam kepada hamba-hamba yang memperingatkan mereka tentang undangan yang diberikan oleh raja itu. Dalam ayat yang ke-6. Raja itu memberi undangan, tapi justru utusan itu ditangkap, bahkan disiksa, bahkan dibunuh. Sama seperti minggu yang lalu khotbah yang kita dengarkan. Bahwa utusan-utusan yang menagih hasil dari tuan tanah itu justru mereka bunuh. Hari ini juga kita melihat bahwa para hamba-hamba yang disuruh mengingatkan orang-orang yang diundang itu justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Terkadang juga sering di dalam kehidupan kita demikian. Ketika seseorang mengingatkan kita akan kehidupan kita yang salah dan dia berusaha meluruskan kita, menarik kita kepada jalan Tuhan, maka tidak sering kita melakukan hal yang tidak baik. Kita mungkin mengucilkannya. Kita mungkin mengatakan sesuatu yang tidak pas tentang dia. Padahal tujuan daripada Tuhan itu hanya satu, untuk ikut bersama-sama menikmati perjamuan. Kalau zaman sekarang pesta yang kita pikirkan adalah tupak. Tapi di dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak meminta tupak berupa materi di dalam kehidupan kita. Bukan itu syarat yang perlu di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Dia inginkan adalah di dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita menerima undangan itu. Adong edeni parguru ede di dokon unang lalap di arta portibion. Jangan terlena
dengan harta dunia ini sehingga kita tidak mengindahkan undangan Tuhan. Jangan mengumpul harta di dalam dunia ini tanpa kita mengumpul harta di dalam kerajaan Allah. Makanya Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tapi kita terbalik. Carilah dulu kerajaan dunia ini, baru kemudian kerajaan Allah. Saudara, mendahulukan keinginan dan harta surgawi itu yang pertama diinginkan oleh Yesus. Itulah undangan tadi. Maka responlah undangan itu dengan kehadiran dalam kesetiaan dan kemauanmu di dalam undangan perjamuan kawin anak domba Allah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat perjamuan kawin yang dikatakan oleh raja itu tidak mungkin tidak terjadi. Harus terjadi walaupun banyak orang menolak dan tidak mengindahkannya. Banyak orang yang sudah dipersiapkan untuk itu tapi tidak meresponinya. Kita melihat firman Tuhan, maka murkalah raja itu dan menyuruh pasukan itu untuk membinasakan. Saudara-saudara, berarti orang-orang yang menolak undangan Allah maka bagiannya adalah kebinasaan. Dan yang kedua adalah tidak memiliki tempat tinggal. Kenapa? Karena dikatakan disuruh membinasakan dan bahkan membakar kota mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada tempat tinggal yang tenang baginya ketika dia tidak mengindahkan undangan kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, orang yang tadi layak, yang sudah dipersiapkan jauh hari, yang sudah diberikan anugerah oleh Allah, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Maka Allah berkata, sang raja itu berkata, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Mereka yang sudah dipersiapkan dan tidak mau merespon, mereka tidak layak. Kalau demikian, siapa yang layak? Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, disuruhlah hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpai, yang tidak punya kriteria, yang dianggap sepele dan tidak layak oleh dunia untuk masuk ke dalam perjamuan raja itu. Siapakah dia? Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang jahat. Layakkah orang jahat masuk ke dalam perjamuan Tuhan? Dan orang-orang baik, mereka yang ada di jalan, yang harus datang ke dalam perjamuan itu untuk memenuhi perjamuan kawin sang anak raja itu. Saudara, kita melihat orang yang tidak layak, tetapi ketika diberikan undangan, mereka mau datang untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Ikut di dalam perjamuan itu. Mereka merespon undangan itu. Jadi kita melihat barang siapa yang merespon undangan, firman keselamatan yang diberitakan, maka dia masuk ke dalam pesta perjamuan. Tapi kita mau melihat satu kebenaran lagi. Ternyata kalau hanya sekedar masuk, itu bisa saja semua orang bisa masuk. Bukankah siapapun bisa masuk ke dalam rumah Tuhan? Orang jahat dan orang baik, semuanya bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi kita melihat ada syarat yang sangat istimewa di dalam perjamuan pesta perkawinan itu. Yaitu saudara-saudara, pakaian pesta. Makanya tema tadi adalah kenakanlah pakaian pesta dalam perjamuan Tuhan. Apa itu pakaian pesta? Apakah kalau kita ke gereja mempergunakan pakaian yang mahal-mahal, yang cantik-cantik dan perhiasan yang indah-indah, itukah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini sehingga kita masuk di dalam perjamuan Tuhan? Saudara, bukan.
Tapi firman Tuhan ini mengkiaskan, menggambarkan kepada kita orang yang masuk ke dalam perjamuan Tuhan itu tanpa menanggalkan pakaian lamanya, maka dia tidak layak. Buktinya ketika sang raja itu datang untuk bertemu dengan semua orang yang diundangnya, maka dia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Berarti orang jahat, orang-orang miskin tadi yang diundang ke dalam perjamuan kawin tadi, mereka sudah mengganti pakaian lamanya dan mengenakan pakaian barunya, yaitu pertobatan. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang masuk ke dalam perjamuan kawin itu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan pakaian-pakaian lamanya, perbuatan-perbuatan jahatnya, dan mengenakan Kristus Yesus di dalam dirinya. Berarti kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa pertobatan maka kita akan dikeluarkan dari perjamuan kerajaan Allah. Karena itu, kenakanlah pakaian pesta dalam perjamuan Tuhan. Pakaian apa yang mau Bapak Ibu kenakan? Mari kita introspeksi diri kita. Lihatlah kita dengan anugerah Injil yang sudah ditawarkan kepada kita. Apakah kita sudah meresponnya? Kita datang kepada undangan Tuhan. Sesudah undangan itu kita respon, kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Apakah pertobatan sudah ada di dalam diri kita? Ini yang mau kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga pakaian pesta itu adalah pakaian kebenaran yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita. Pakaian pesta dalam perjamuan itu, pakaian keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Karena banyak orang yang merasa dirinya benar. Dia membenarkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia layak dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Yang ternyata perbuatan-perbuatan baiknya hanyalah topeng belaka. Karena itu lewat perumpamaan ini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa hanya dengan mengenakan Kristuslah maka kita bisa masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Karena itu, apa yang sudah kita pelajari firman Tuhan, apa yang sudah kita terima anugerah keselamatan, apa yang sudah kita dengarkan tentang pembenaran Allah, dan apa yang sudah kita lihat dari setiap teladan-teladan tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh iman, firman Tuhan katakan, lakukanlah itu. Maka iman tanpa perbuatan akan menjadi sia-sia. Lakukanlah apa yang kau pelajari, apa yang kau terima, apa yang sudah kau dengar, dan apa yang sudah kau lihat dari perbuatan Allah di dalam hidupmu. Lakukanlah itu. Maka biarlah kita masuk kepada perjamuan Tuhan dengan mengenakan pakaian pertobatan. Terpujilah Tuhan, terberkatilah kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan kerajaan-Mu. Inilah kami, hamba-hamba Tuhan, yang membuka hati dan pemikiran kami. Berikan kami kekuatan sehingga kami mampu menanggalkan pakaian lama kami. Dan kami mengenakan pakaian pesta untuk menghormati Raja yang mengundang kami. Terima kasih. Biarlah hidup kami dalam pertolongan dan kekuatan Roh-Mu. Di dalam nama Yesus yang kudus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dari nyanyian rohani nomor 151.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna, nikmat penuh, suka surgawi limpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.